saya bilang banyak. Karena itu di Bugis dulu di sana itu biar Samarinda itu Kalimantan. Itu dikasihkan tanah sama Raja Kuta itu yang ini Samarinda. Kamu tahu Samarinda maksudnya apa? Samarinda. Iya dulu kan Samarinda berasal dari kata Samarinda. Kamu coba Samarinda itu apa anjir? Rawa. Oh, rendak tuh rawa. Makanya orang Bugis tuh rata-rata tempat itu dia rata-rata gini-gini terus rela ke sana. Tapi gara-gara raja kami berhasil memberontak dan berafiliasi sama Belanda. Bugis tuh berafiliasi sama Belanda Untuk kalahkan Sultan Hasanuddin. Banyak orang bilang itu memberontak, tapi saya pribadi itu kan belum masa penjajahan. Makanya kalau saya nih Ran, kalau dibilang Belanda, kami bukan dijajah kalau Bugis, tapi lebih dibantu. Contohnya itu kalau yang baru pendidikan kayak saya nih, kata klaim Andi itu dikasih keluar nama Andi. Keturunan raja yang berpendidikan. karena dulu mah masanya Masih Sriwijaya. POC lah, POC itu sebelum POC. POC masih berdagang waktu itu. Iya pak, pas zaman POC kan kalau yang gitu-gitu mah yang masuknya bersangkutan pautan dengan kerajaan atau POC. setelah POC Masih masa-masa POC karena di situ juga dibantulah orang Bugis pergi berpendidikan di masa Hindia Belanda. berarti udah masuk ke kerajaan Hindia Belanda kan? Iya. Udah masuk. Kayaknya antara sekitar Hindia Belanda dan sebelum. Enggak, sebenarnya itu kalau menurut gue udah masuk ke masa penjajahan sih. Tapi emang strategi Belanda buat Hancurin. Buat sistem ini apa? Divided at impera. Kalau adu domba. Kalau penjajahan sih enggak, cuma Bugis itu dia gini kasusnya Ran. Dijajah sama rakyat, sama beda sukunya sendiri. Enggak, maksudnya konteksnya adalah ketika kita bilang Nusantara ataupun Hindia Belanda ataupun Indonesia ya. Itu kalau menurut gue udah masuk ke tahapan penjajah ataupun masa penjajahan dari kerajaan Hindia Belanda, karena namanya juga kerajaan Hindia Belanda, udah ada pemerintahnya. Kalau di Lagaligo teman aku bilang 1800-an itu terkejadiannya. Yang Bugis sama Makassar tuh. 1800-an. Ya kalau gak salah itu udah masuk sih dah. Bukan. Tapi mungkin itu berdagang. Konteksnya adalah berdagang. Konteksnya adalah itu salah satu strategi Belanda untuk memporak-porandakan ataupun mengambil kekuasaan. Karena kan emang ada beberapa yang kayak gitu kan sistemnya. Jadi Belanda kerjasama dengan A untuk menjatuhkan B gitu. Benar-benar. Ya karena B itu lebih kuat dan si A punya kebencian kepada B yang sama. Jadi tujuannya sama gitu. Sebenarnya Bugis waktu itu bukan membenci Ran, gini kasusnya. Karena emang ditindas kan. Bahkan raja, seumpama ini kamu raja nih kan. Nah, terus saya paksa kamu nggak mau ikut perintahku jadi kayak budak di lokasi mereka bangun jalan. Kamu dibunuh. Nah, Arung Palaka itu dia punya om dibunuh depan matanya sendiri. Udah. Di situ kami memberontak juga di situ Bugis. Awalnya Bugis penakut dulu, tapi lama kelamaan iya. Makanya itu orang yang nggak mau ikut aturan itu keluar ke Kalimantan, ke Papua, ke Jawa. Berarti kalau disamain kayak masa Firaun, Bugis tuh kayak Bani Israilnya. Iya. Tapi terbukti sekarang Arung Palaka bagusnya juga yang kami punya raja. Dia bilangnya gini sama Belanda, cerdaskan saya punya rakyat kalau memang kamu ini. Dan terbukti lebih banyak itu orang Bugis. Ada sih Makassar, tapi lebih banyak orang Bugis yang lebih di atas politik, ilmuwan. Makanya Bugis tuh kalau saya menikah saja sama orang suku Makassar tuh kayak nggak boleh banget. Baru kalau mau berpendidikan dipaksa sama orang tua pendidikan yang baik. Makanya itu saya juga nggak sepakat, kan ada juga darah-darahnya Makassar dari sama-sama sih Bugis juga ada dari Arab, cuma Arabnya berbeda waktu itu. Itu Arab-Arabnya Makassar itu kalau nggak salah itu dia lebih nafsunya tinggi rata-rata teman. Makanya kalau ditanya saya cari wanita Arab saya lihatnya biasa aja. Kenapa Ran? Kamu kayak merenung, kayak bingung? Gue pengen nyari orang yang jauh. Kau bisa ini liburan, saya juga gitu. Gue sederhananya anjir gue
dari kecil sampai sekarang gue nggak ngerasain mudik jauh-jauh anjir. Serius? Gue mudik pasti di situ anjir. Di Bandung. Ya, di Subang. Oh, sekiranya Gue nggak ngerasain macet atau apa, perjalanan panjang, jarang kemana-mana. Makanya gue sering jauh-jauh tuh karena gue menikmatin perjalanan gitu. Bahkan hobi gue tuh jalan kaki gini dah. Gue paling nyaman ngobrol itu ketika gue sambil jalan kaki. dibanding sama di atas motor kan. Bukan dibanding dia ya dia mainin di atas motor ya itu karena sebenarnya enak juga sih di atas motor gitu. Itu buat ngilangin rasa kantuk kan. Terutama di mobil yang gitu-gitu. Soalnya gue kalau misalnya sendiri anjir ngantuk banget. Dibandingkan kayak misalnya kita cuma stay di cafe gitu. Gue mendingan jalan ke tempat-tempat yang baru sambil ngobrol sih. Lebih asik. Lebih asik cuy. Kenangan. Jadi nanti kalau kamu naik ke gunung ini sama istri kamu ingetnya saya nih. Alah, gue nggak akan kesini aja. Gue nggak akan ngajak ke sini soalnya kenangan-kenangan buruk sama lu. Karena gue pengen belajar hal-hal yang berbeda dari gue gitu. Contohnya? Kayak misalnya punya pasangan yang emang berbeda gitu, terutama budaya. Gue bakal belajar budaya baru gitu. Asik sebenarnya berbeda budaya. Cuma satu konsekuensinya Ran. Kalau saya belum dapat di situ konsekuensinya itu kalau belum memikirkan sampai sana. Bagaimana nanti kalau aku pergi ke kampungnya mau nikahin. Itu yang aku masih dilema. Kalau mau rusak mudah. Nah makanya kalau menurut gue tuh cari yang lebih apa ya, yang open minded keluarganya sih. Maksudnya open minded itu orang-orang yang berpendidikan ya. Sehingga nggak terjerumus terlalu dalam ke arah adat gitu. Benar-benar kayak gitu. Yang emang punya visi ataupun ya at least pendidikan lah. Makanya gue punya tujuan ya, pendidikan gue harus tinggi. Kalau misalnya gue pengen dapat yang tinggi juga gitu. Cara salah satunya itu saya mau keluar negeri supaya bisa dapat yang lebih jauh. Nah, di situ saya mengenal wanita. Kenapa ya aku kemarin nembaknya keluar negeri, nggak tahu ya. Karena itu muncul sepintas waktu saya sholat tahajud waktu memilih antara dalam negeri. Sombong banget tahajud. Iya, waktu teman bilang, "Ndak, ini sisa 1 hari, kamu tembaknya dalam atau luar negeri?" Sholat tahajud. Saya bilang, "Iya, kalau balik dari ini tahajud tuh gara-gara lagi butuh aja." Aku dapat di situ langsung hati memberontak. Awalnya mau UGM atau UI atau ini kan di Bandung apa nih Pajajaran, tapi hati dia sudah bilang gini dari awal, luar. Jadi makanya luar. Baru aku pikir pelan-pelan lagi sambil ngopi sama teman-temannya, memang harus di luar deh karena bisa langsung melihat. Saya kan sharing sama dosen aku yang dari luar, dapat istrinya orang mana nih, Tasikmalaya, natap sekarang di Makassar. Itu dia bilang gini, kalau kita merantau itu kita bisa lihat benar sifatnya orang di situ di perantauan. Kedua, kedewasaan, bagaimana dia bertahan hidup dengan modal yang pas-pasan. Terus yang apalagi dia bilang ini, yang dia dapatnya itu kalau kita nakal di luar negeri langsung dikenal sama teman-teman. Belum ini orangnya nggak bagus nih, orang Indonesia ini terlalu ini. Ya sampai jalan ini sebat lagi aja. Habisin aja dulu ini cuy. Ya habis sih. Lu sakuin dulu sampai enggak? Gue takut asam lambung gue jadi. Emang kamu udah asam lambung? Asam lambung sih, gue harus teratur, sehat makan. Nah, harus jaga. Makanya gue jarang makan sama minum yang aneh-aneh. Ditambah nggak suka juga. Kalau kamu berarti kamu udah mah. Jangan makan santan cuy. Jarang. Nasi kuning tadi itu santan. Enggak, kalau nasi kuning nggak terlalu. Kopi yang gitu-gitu gue langsungnya tuh susu juga kadang-kadang tuh.